Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami senang, kami gembira, kami bahagia. Yes. Allahu Akbar. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semua kursi terisi ya. Berarti semuanya sehat. Oke, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan pimpin berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh sahabat kita yaitu Kaisa. Kepada Kaisa dipersilakan. Untuk anak-anakku yang lainnya, mari kita berdiri. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Terima kasih, Kaisa. Silakan duduk kembali semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perilaku menjaga supaya di dalam kehidupan sehari-hari ini tetap tertib, rukun, damai. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana norma yang ada di masyarakat dengan cara berdiskusi. Mari sekarang diperhatikan di papan tulis. Itu ada gambar apa? Iya. Ada gambar anak-anak yang sedang berjalan di depan orang tua. Mari kita lihat pertanyaannya. Ketika berjalan di depan orang tua, anak-anak sedikit menunduk. Kenapa demikian? Oke, kenapa Kak Saib? Supaya kita menghormati orang tua. Oke, Queen. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan adab yang baik. Yuk, ada lagi yang mau menyampaikan? Selain masalah adab, kita harus menghormati orang tua. Siapa lagi? Ada yang ingin menyampaikan? Kak Samudra apa? Betul. Ini adalah bentuk dari sopan santun. Nah, yang disampaikan oleh sahabatmu itu adalah semuanya itu bagian dari pelaksanaan norma yang ada di masyarakat. Yuk, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, silakan disiapkan buku tulis, alat tulisnya pelajaran Pancasila hari ini.
Yang harus kita ingat bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apanya yang berbeda? Bahasanya, agamanya, rasnya, sukunya. Ternyata macam-macam. Kita akan coba lihat contoh. Coba dari kelompoknya Naila sama Bilqis nih, kelompok 1. Di sini ada suku apa aja? Sunda, Jawa. Ini Jawa. Ini orang Lampung, ternyata ada orang Sumatera. Ini orang Jawa. Orang Jawa. Di sini sudah ada 3 suku. Ini baru satu kelompok saja. Ya kan? Ini membuktikan bahwa kita itu beraneka ragam atau bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat satu kelompok lagi. Kelompok 3, kelompok Fayat. Di sini ada suku apa aja? Kita lihat suku Jawa. Suku Jawa juga. Jawa juga. Jawa. Oh, Sumatera. Sumateranya? Palembang, Padang. Sumatera Barat. Berarti Padang. Oke. Azam? Sunda. Nah, di sini juga ada aneka ragam ya, sama ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Sumatera juga. Hanya beda kalau di sana tadi Lampung, Sumateranya di sini adalah Sumatera Barat. Seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia memang beraneka ragam. Kita nggak usah jauh-jauh ke Sumatera. Kita nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah. Ternyata kita bertemu dengan teman yang sukunya berbeda dengan kita. Padahal kita ada di Jawa Barat yang mayoritasnya adalah penduduknya bersuku Sunda. Nah, bagaimana bermacam-macam suku ini kita bisa tetap berkomunikasi, tetap bisa sama-sama melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, ya kan? Bagaimana caranya? Caranya saling menghormati. Dengan cara apa lagi selain menghormati? Saling menghargai. Terus bagaimana nih bahasanya? Kan macam-macam nih kalau di rumah. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, macam-macam. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus kalau dalam berperilaku tentu agak berbeda ya. Misalnya yang dari Medan suaranya agak kenceng, atau yang dari Lampung suaranya agak kenceng. Kalau yang dari Sunda mungkin lemah lembut seperti ketua kelas kita ya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya nih? Dengan perilaku latar belakang yang berbeda-beda kita bisa tetap menjaga kerukunan dengan menjaga norma. Nah, norma itu apa? Mari kita buka selanjutnya. Apa itu norma? Sambil kita catat ya. Jangan lupa yang belum lengkap, yuk kita catat. Norma. Untuk menyatukan suku yang tadi bermacam-macam, maka kita pelajari yang disebut dengan norma. Boleh ada pendapat, Bu, norma itu adalah mungkin berbeda dengan yang Ibu sampaikan di sini. Ada yang mau bilang norma itu apa? Oke, lanjut saja ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sebelum baca di depan, norma itu apa? Peraturan. That's good. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Memberikan pendapat? Ya. Norma itu adalah hukum. Betul. Norma itu bagiannya contohnya adalah hukum. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mulai sambil dicatat. Norma menurut KBBI adalah aturan yang mengikat dalam masyarakat. Artinya, norma dijadikan sebagai panduan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan sambil dicatat. Norma yang berlaku di masyarakat itu ada bermacam-macam.
Karena tadi kita lihat katanya di Indonesia ada banyak suku, Bu. Ada bahkan di Indonesia ada diakui ada 6 agama. Nah, masing-masing memiliki aturan atau norma. Nah, ini dia. Normanya ada 4 yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Oh, masih ingat agama ada apa aja yang diakui di Indonesia? Ada Kristen, ada Islam, Katolik, Buddha. Oke. Masing-masing memiliki aturan-aturan yang berasal dari mana? Dari kitabnya, yaitu kitab suci sebagai sabda Tuhan yang Maha Esa. Yuk yang masih ingat kitabnya apa saja? Yuk. Boleh. Oke. Kemudian inilah yang mendasari kenapa ada norma agama, karena masing-masing memiliki kitab suci yang pastinya akan mengajarkan kita sebuah kebaikan. Kemudian selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Coba bayangkan, tanyakan sama hati kalian. Ketika ada perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak baik, pasti hati kita akan berkata, kok begitu ya? Harusnya jangan begitu, kan gitu ya? Misalnya, ibu kasih contoh. Tiba-tiba ada teman uangnya jatuh di depan kita, dia nggak lihat tuh. Dia lupa sambil lari. Terus kita dengan asiknya, wah kesempatan nih gitu kan. Diambillah uang itu, disimpan di kantong kita tanpa memberitahu. Nah, kira-kira kalau itu terjadi sama kita, hati kita akan berkata bagaimana? Hati kecil bukan yang kehilangan uang, tapi kita yang menemukannya. Kira-kira gimana? Misalnya Naila cuman bawa uang 5.000, kita nggak tahu ya dia bawa uang berapa. Uangnya jatuh. Sama Sandio diambil, dikantongin, nggak kasih tahu. Pasti hati kecilnya Sandio akan berkata gimana Sandio? Asik atau ya aku yakin nggak ya mau diambil? Kira-kira hatinya Sandio akan berkata mana? Iya, dia pasti akan bingung. Aku ambil nggak ya? Ya kan? Itu menandakan bahwa hati nurani kita bisa mengatakan hal yang baik dan hal yang buruk. Dan yang pilihan terbaik apa ketika menemukan uang? Mengembalikan, apalagi itu sahabat kita sendiri dan kita tahu lagi pas jatuhnya. Ya. Kemudian norma selanjutnya adalah norma kesopanan, yaitu bersumber dari kebiasaan. Mungkin kebiasaan orang Sunda sama orang Jawa berbeda, ya. Kebiasaan orang Sumatera sama orang Jawa berbeda. Tapi tetap sopan santun dimanapun berada, itu akan sangat membantu kalian untuk berkomunikasi, bermasyarakat, bergaul. Dimanapun kalian sopan, pasti kalian akan disukai oleh semua orang. Selanjutnya, norma hukum. Ya, norma hukum memiliki sifat memaksa, ya, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Contoh di sekolah, kalian masuk pukul 7. Berarti harus datang pukul berapa? 7 kurang. Gimana kalau datangnya jam 7 lebih? Kena sanksi. Baik berupa denda, hukuman. Seperti yang pernah kita buat di awal tahun. Kita buat apa? Ya, kesepakatan kelas. Di sini ditulis salah satunya. Jika datang terlambat, maka hukumannya adalah istighfar. Pertama kali istighfar 20 kali.
Ya, itu bentuk dari sanksi. Nanti akan berbeda lagi kalau kamu tiap hari terlambat, nanti hukumannya akan ditambah. Fungsinya untuk apa? Supaya kalian itu jerah. Ya, aku besok nggak mau terlambat lagi deh, karena nanti aku kena hukum gitu. Walaupun hukumannya terlihat lebih ringan, tapi hukuman itu akan membantu kita ingat, aku tidak boleh melakukan itu. Oke, baik. Sekarang kita minta jawaban untuk tanya jawab sama teman-temanku semuanya. Yuk, Ibu mau dari kelompok 5. Ya, dari kelompok 5. Kelompok 5 ini ada gambar. Gambarnya sedang apa ini ya? Berdoa. Tapi kok anaknya berbeda ya? Yang satunya pakai hijab, yang satunya tidak, ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu memiliki teman yang berbeda agama? Toleransi. Kita nggak boleh menghina dia yang belum memakai jilbab, ya. Atau bisa jadi dia agamanya berbeda sama kita. Mungkin sama-sama mengangkat tangan, ya, tapi caranya berbeda. Inilah yang disebut dengan norma agama. Ada contoh lain lagi bagaimana kita melaksanakan norma agama? Selanjutnya ada tuh, jujur itu hebat. Tadi ya, yang menemukan uang kita harus jujur. Kalau misalnya Bu Budi tanya, siapa hari ini yang sholatnya tidak tertib? Nah, harus jujur. Nah, jujur ini bagian dari pelaksanaan norma kesusilaan. Iya, betul, kesusilaan. Kesusilaan. Oke, begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Yuk, kelompok 4. Ada Fatih, ada Sultan. Ibu mau tanya nih, norma apa yang berlaku dalam contoh gambar ini? Aku anak yang baik, berbicara dengan sopan dan santun. Norma apa yang sedang dilaksanakan di sini? Betul, dari kata sopan santun langsung ketahuan ya, ini adalah norma kesopanan. Oke, baik. Berarti ada satu lagi ya yang belum ada. Nah, nih, apa ini? Stop bullying. Artinya apa tuh stop bullying? Berhenti untuk menyakiti atau memukuli, ya. Bahkan kita akan belajar satu lagu supaya enak banget. Oke, Ibu mau tanya, kalau misalnya terjadi pemukulan, ini yang berlaku adalah norma apa, teman-temanku? Kenapa norma hukum? Karena melakukan kekerasan. Terus setelah melakukan kekerasan kenapa? Kenapa? Dapat sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas contohnya? Denda. Terus diapain lagi? Bisa denda. Kalau misalnya sampai parah, nanti bisa dilaporkan ke polisi. Biasanya kalau sudah sampai polisi ketahuan beneran dia yang melakukan, maka hukumnya harus harus dipenjara. Tuh kan. Kalau misalnya norma itu dibagi menjadi 2, yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma hukum ini bagian dari yang tertulis. Dengan tegas, kalau kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan didenda atau dipenjara. Itu seperti itu. Oke, sepertinya teman-teman semua kok nggak bersemangat ya? Atau Bu Budi aja nih yang bersemangat? Coba sekali saja tepuk semangat.
Mama semangat. Oke, baik, terima kasih. Dengan kelompoknya kita akan melanjutkan dengan tugas LKPD, lembar kerja siswa. Nah, Ibu akan bagikan ya LKPD. Kita akan selesaikan dengan berdiskusi kelompok 1. Oke, silahkan mulai berdiskusi dengan pertanyaan. Mari kita membandingkan norma yang ada di masyarakat. Tadi normanya ada berapa? Bagaimana kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 Balkis, Rumaisa belum. Kelompok 3 Samudra Faya sudah belum? Sudah, yuk kita mulai dulu dari kelompok 3. Kasih hapus dong buat kelompok 3. Ya, semuanya takbir. Allahu Akbar. Yuk, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Ibu tutup dulu biar tidak silau. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Oke, yuk. Baris dengan baik. Nanti biar dicontoh temannya. Jadi nanti temannya sudah tahu ya bagaimana cara berpresentasi yang baik. Suaranya agak kencang dan bisa terdengar dengan teman. Oke, Ibu kasih ini supaya terdengar. Oh, di sini saja. Oke, yuk. Kita mulai. Kembali. Semuanya perhatikan ya. Pegang saja. Dibaca aja. Dibaca. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang norma. Kelompok kami beranggotakan. Suaranya kurang kencang ya. Kelompok kami beranggotakan Hanan, Hayat. Ya, lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, dijauhi oleh teman. 3 contoh pelanggarannya adalah tidak menolong orang yang kesulitan, tidak jujur, dan berbohong. Ya. Lanjut. Norma kesopanan, sanksinya adalah teguran. 3 contoh, berbicara kasar, membentak orang tua, tidak menunduk di depan orang tua. Oh ya, betul. Norma hukum, jika dilanggar akan mendapat sanksi tegas. Contoh pelanggarannya, tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, melakukan kekerasan. Yang terakhir ada norma agama. Sanksinya berupa dosa. 3 contohnya adalah tidak beribadah, menyalahartikan kitab suci, dan menistakan agama. Oke, baik. Semuanya betul? Betul. Kita kasih G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. Oke. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Siapa kelompok berikutnya? Oke, silakan kelompok 1. Sudah angkat tangan duluan. Kita lihat norma ya, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, bahkan hukum. Sebenarnya fungsinya ada norma itu buat apa sih? Menjaga perilaku. Menjaga Kemudian buat apa lagi? Menertibkan lingkungan, boleh. Apa lagi? Agar hidup lebih tertib. Nah, yang paling penting adalah buat apa? Iya, menjadi standar ketika kita membuat
standar untuk memberikan hukuman atau sanksi. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada proyek yang harus kalian lakukan secara mandiri. Ya. Proyeknya apa? Ini ditulis di mana, Bu Budi? Ditulisnya di buku tulis. Dalam rangka menjalankan norma yang berlaku, rencana kegiatan sebelum kita berangkat sekolah. Mau apa aja? Silakan anak-anak ibu semuanya merencanakan. Ini adalah proyek yang ibu minta untuk kalian secara pribadi masing-masing. Kalau waktu kelas 1 diajarin ya. Oke, baik. Sekarang ketua kelompoknya silakan mengumpulkan tugas yang tadi LKPD. Dikumpulkan dulu. Oke. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, proyeknya kalian boleh lanjutkan di rumah. Ibu akan periksa besok ya. Bisa dipahami? Kegiatannya dari kita mulai. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk terakhir kali Ibu akan bertanya. Setelah kamu mengetahui tentang norma, apa rencana kamu ke depan? Belajar untuk? Kalau di sini, kalau misal kamu sudah tahu nih, kalau kita itu melanggar peraturan, kita akan dijauhi teman. Jadi kedepannya mau gimana nih? Belajar lebih baik. Belajar lebih baik. Kalau di sini gimana? Setelah tahu kalau dengan norma itu kita bisa dihukum, dipenjara dan sebagainya, maka kita harus mengikuti norma data peraturan. Yang sebelah sini, apa yang rencana kamu ke depannya supaya kita bisa hidup damai, rukun, tentram? Menjaga etika dan mengikuti norma. Ibu melihat hari ini pembelajarannya sangat bersemangat. Masing-masing kelompok semuanya bisa mempresentasikan dengan baik. Semuanya Ibu kasih jempol. GOODGOB. Good job. Oke, alhamdulillah. Baik. Untuk terakhir kali Ibu mengucapkan terima kasih
sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan kita akan menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Oke, baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Angkat kepalanya, ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti Ibu yang duluan, siapa ya? Kita mulai dari kelompok 5. Waalaikumsalam.